Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukhlisa Janatul Aulia Effendi, perwakilan dari kelompok 3. Saya dan dua teman saya akan menjelaskan tentang pelatihan dan pengembangan SDM. Di sini, saya dan kelompok saya akan membahas tentang yang pertama, menjelaskan pelatihan dan pengembangan SDM. Yang kedua, menjelaskan tujuan dan manfaat pelatihan dan pengembangan SDM. Yang ketiga, mengidentifikasi metode pelatihan dan pengembangan SDM. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi jenis-jenis pelatihan dan pengembangan SDM. Yang pertama saya bahas adalah pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan adalah serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pegawai dalam sebuah organisasi. Maka dari itu, dengan adanya pelatihan dan pengembangan ini, setiap pegawai dalam sebuah organisasi akan dapat mengembangkan bakatnya, pengetahuannya, dan keterampilannya untuk menjadikan kinerjanya lebih baik lagi. Selanjutnya, saya akan membahas pengertian dari pelatihan dan pengembangan itu sendiri. Yang pertama adalah pelatihan. Pelatihan adalah proses yang didesain untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis, ataupun meningkatkan kinerja pegawai. Selanjutnya adalah pengembangan. Pengembangan adalah proses yang didesain untuk meningkatkan kemampuan konseptual, kemampuan dalam pengambilan keputusan, dan memperluas human relation. Di sini dapat disimpulkan bahwa pelatihan ini adalah bentuk kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dari kinerja pegawai, sedangkan pengembangan adalah proses untuk mendapatkan hasil yang diinginkan untuk memaksimalkan kinerja dari pegawai itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hieronymus Valentino R. Febrian, absen 12, akan menerangkan bab pengertian pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia menurut Undang-Undang Dasar Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 9. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 9 menjelaskan bahwa keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan dan pekerjaan. Tujuan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dibagi 4, yaitu yang pertama, produktivitas kerja. Dalam suatu perusahaan, jika adanya peningkatan kemampuan teknis, kemampuan berpikir, dan kemampuan manajerial, sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja. Yang kedua adalah efisiensi. Efisiensi perusahaan dapat meningkatkan berjalannya dengan baik, sehingga berguna untuk perusahaan dalam meningkatkan laba dan meningkatkan daya saing perusahaan. Dan yang ketiga adalah pelayanan. Setiap karyawan diharapkan mampu dalam melayani pelanggan perusahaan dengan lebih baik untuk dapat meningkatkan citra perusahaan di masyarakat. Dan yang terakhir adalah moral karyawan. Dengan adanya moral karyawan yang baik, maka setiap hasil pekerjaan sesuai dengan apa yang diinginkan perusahaan. Manfaat pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah meningkatkan produktivitas. Yang kedua, memenuhi kebutuhan perencanaan sumber daya manusia. Yang ketiga, mengurangi frekuensi dan biaya kecelakaan kerja. Yang keempat, mengurangi dan menghilangkan kinerja yang buruk. Dan yang terakhir, yang kelima, membentuk sikap, loyalitas, dan kerjasama yang lebih menguntungkan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Anissa Farah. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Farah Nabila dari absen 4 akan menjelaskan tentang bab faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia pada suatu organisasi. Selanjutnya, faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar suatu organisasi. Pertama, faktor sosio-budaya masyarakat. Faktor ini tidak dapat diabaikan oleh suatu organisasi karena suatu organisasi, apapun alasannya, didirikan untuk kepentingan masyarakat yang mempunyai latar belakang sosio-budaya yang berbeda-beda.
Oleh sebab itu, faktor ini sangat diperlukan dalam pengembangan sumber daya manusia pada suatu organisasi atau perusahaan. Yang kedua, kebijakan pemerintah. Seperti kebijakan-kebijakan pemerintah yang dikeluarkan melalui perundang-undangan, peraturan-peraturan pemerintah, surat-surat keputusan menteri atau pejabat, kebijakan-kebijakan tersebut merupakan arahan yang harus diperhitungkan oleh organisasi karena akan mempengaruhi program-program pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi yang bersangkutan. Dan yang terakhir, perkembangan pengetahuan dan pengembangan teknologi di luar organisasi. Semakin jauh perkembangan, semakin pesat. Untuk itu, maka organisasi harus mampu untuk memilih teknologi yang tepat untuk organisasinya sendiri. Maka dari itu, kemampuan karyawan harus diadaptasikan dengan kondisi saat itu. Kebutuhan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Terdapat 3 kebutuhan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, yaitu yang pertama, ada analisis organisasi. Menurut Wexley dan Layton tahun 1981 mengemukakan bahwa dalam menganalisis perlu memperhatikan pertanyaan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengadakan survei sikap pegawai terhadap kepuasan kerjanya, persepsi pegawai, dan sikap pegawai dalam administrasinya. Selain itu, analisis dapat menggunakan absensi, kartu daftar kemajuan pegawainya, dan data perencanaan pegawai. Yang kedua, analisis pekerjaan dan tugas merupakan dasar untuk pengembangan program job training. Pelatihan analisis job training dimaksudkan untuk membantu pegawainya untuk meningkatkan pengetahuan, skill, dan sikapnya terhadap suatu pekerjaan. Dan yang terakhir, analisis pegawai. Kebutuhan pelatihan ini dibedakan menjadi 2, dapat dianalisis secara individu dan kelompok. Secara individu, pelatihan dapat dilakukan dengan cara observasi oleh supervisor, evaluasi keterampilan, dan tes keterampilan pegawainya. Sedangkan secara kelompok dapat diprediksi dengan pertimbangan informal dan observasi oleh supervisor ataupun manajer. Selanjutnya, saya akan membahas pengertian dari pelatihan dan pengembangan itu sendiri. Yang pertama adalah pelatihan. Pelatihan adalah proses yang didesain untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis, ataupun meningkatkan kinerja pegawai. Selanjutnya adalah pengembangan. Pengembangan adalah proses yang didesain untuk meningkatkan kemampuan konseptual, kemampuan dalam pengambilan keputusan, dan memperluas human relation. Di sini dapat disimpulkan bahwa pelatihan ini adalah bentuk kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dari kinerja pegawai, sedangkan pengembangan adalah proses untuk mendapatkan hasil yang diinginkan untuk memaksimalkan kinerja dari pegawai itu sendiri. Selanjutnya, ada metode pelatihan sumber daya manusia, yaitu yang pertama adalah magang. Metode pelatihan yang mengharuskan para peserta untuk mengikuti serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemangku jabatan tertentu. Yang kedua adalah job rotation. Peserta pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia ini akan dipindahkan secara berkala dari suatu jabatan atau unit kerja tertentu ke jabatan atau unit kerja yang lain. Yang selanjutnya adalah on the job training. Karyawan dilatih tentang pekerjaan baru dengan supervise langsung seorang pelatih yang sangat berpengalaman. Yang selanjutnya adalah simulasi. Metode yang dilakukan dengan cara menggunakan alat-alat atau dalam kondisi lingkungan yang dibuat sesuai atau sama dengan kondisi situasi kerja yang sebenarnya. Selanjutnya ada metode pengembangan sumber daya manusia. Metode-metode pengembangannya itu ada 3. Yang pertama, understudies, yaitu metode yang mempersiapkan peserta untuk melaksanakan pekerjaan atau mengisi suatu posisi jabatan tertentu. Yang kedua, ada job rotase dan kemajuan.
yaitu job yang melibatkan perpindahan peserta dari satu pekerjaan pada pekerjaan lainnya. Kemajuan berencana tidak mengubah keseimbangan status dan gaji, tetapi melibatkan penempatan kembali dengan asumsi mempunyai tugas dan tanggung jawab yang lebih tinggi. Yang terakhir, coaching counseling, yaitu suatu prosedur yang mengajarkan pengetahuan dan keterampilan kepada pegawai bawahannya. Prinsip penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Di sini, prinsip ini penting untuk diperhatikan agar training yang dihasilkan akan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh semua pihak. Yang pertama, yaitu prinsip relevansi, yang bertujuan untuk relevansi pendidikan dengan lingkungan hidup train. Relevansi dengan perkembangan kehidupan masa sekarang dan masa yang akan datang. Relevansi dengan tuntutan dalam dunia pekerjaan. Dan yang selanjutnya adalah prinsip efektivitas. Dalam efektivitas dalam satu kegiatan merupakan pencapaian sejumlah target yang telah direncanakan. Yang selanjutnya adalah prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi suatu usaha pada dasarnya merupakan perbandingan antara hasil yang dicapai dengan usaha yang telah dikeluarkan. Dan yang terakhir adalah prinsip kesinambungan. Prinsip kesinambungan yaitu merupakan kesinambungan antara berbagai tindakan training dan berbagai prinsip kesinambungan antara berbagai bidang studi. Sekian pembahasan dari kelompok 3 tentang pelatihan dan pengembangan SDM. Terima kasih.